ya saya pikir tuh ya fiturnya tuh ya seadanya lah gitu. 2 tahun mau jalan 3 tahun bahkan. Drivernya tuh kayak semacam meluk gitu. Jadi emang grillnya besar, sangat sporty, dan ini sangat-sangat saya rekomendasikan gitu ya. Terutama buat para car enthusiast gitu ya. Hai teman DVSK, selamat datang di Ramadan bersama DVSK Indonesia. Gimana nih kalian puasanya, masih lancar nggak sampai sekarang? Mudah-mudahan masih lancar ya. Karena habis ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu tentang salah satu mobil jagoan DVSK bersama satu teman DVSK. Nah, untuk info lanjut, kalian jangan sampai skip video ini karena akan ada kuis menarik untuk kalian semua. Nah, untuk kelanjutan selanjutnya, jangan di skip ya. Nah, Mas Aldi sebagai pemilik Glory Eye Auto, boleh di-sharing-sharing nggak pengalamannya, terus sudah pakai Glory Eye Auto ini sudah berapa lama? Kalau sudah berapa lama, kurang lebih sih seingat saya 2 tahun ya. 2 tahun mau jalan 3 tahun bahkan. Ya untuk first impressionnya sih ya gak expect awal. Karena dengan harga segitu ya saya pikir tuh ya fiturnya tuh ya seadanya lah gitu ya. Tapi ternyata ini mobil sangat value for money banget gitu. Karena dengan harga segitu kita dapat fitur yang melimpah dan tampilannya sangat elegan. Terutama yang saya sangat sukain itu bagian grillnya ya. Grillnya besar, sangat sporty, dan ini SUV gitu. SUV sporty dengan ya ini harganya sangat-sangat best price sih menurut saya sih. Bahkan kalau di sini bilang mungkin bisa underprice lah gitu. Jadi untuk pengalamannya sangat-sangat puas lah selama saya 2 tahun lebih ini menggunakan si DVSK Glory Auto ini. Nah, dari kan tadi pemakaiannya sudah 2 tahun ya. Okay. Ada pengalaman menarik nggak Mas selama berkendara, apalagi berkendara dari jarak jauh, dari segi drivernya atau penumpangnya, itu bisa diceritain sedikit nggak? Oke, sebenarnya pengalaman unik banyak ya, karena bisa dibilang katanya kan sempat ada ada isu-isu lah gitu, tapi semua isu-isu itu pun akhirnya saya buktikan itu sebenarnya tidak terbukti lah gitu, karena saya mengalami langsung gitu ya. Jadi entah itu misalkan mobil underpower gitu, karena lagi-lagi ini mobil dengan 1,5 liter gitu dikasih turbocharge tuh sangat powerful gitu ya. Meskipun memang bodinya terlihat besar gitu ya. Orang kan pikirkan wah ini nggak akan sanggup nih narik mobil sebesar ini gitu. Enggak juga kok gitu. Itu pengalaman pribadi saya gitu. Jadi dengan dibekali mesin 1,5 liter turbocharge itu sangat-sangat drive to fun banget sih. Jadi emang sangat fun lah dalam berkendaranya. Untuk kenyamanan, kayak tadi saya kesini tuh sekitar butuh waktu 3 jam gitu. Nah itu si jok drivernya tuh kayak semacam meluk gitu. Jadi emang semacam kayak bucket seat gitu. Jadi emang untuk berkendara jauh itu untuk para pengemudinya tuh nggak akan terasa pegel gitu. Nah, apalagi dibuat nyaman banget gitu. Dibuat nyaman banget gitu. Nah, dibuat nyaman banget, apalagi untuk pengaturannya udah elektrik. Jadi semuanya elektrik, serba elektrik gitu ya. Untuk pengaturan reclining-nya untuk yang di bagian punggung atau reclining di bagian di tempat duduknya gitu. Jadi untuk kenyamanan sangat nyaman saya menggunakan Glory Auto ini. Untuk perjalanan jauh sangat rekomendasi gitu ya, karena ini serasa mengendarai mobil dengan rasa mobil Eropa gitu. Jadi sangat nyaman saya berkendara dengan Glory Auto ini. Puas lah gitu. Kalau dari segi berkendara penumpang ada nggak? Dari teman-teman atau dari keluarga untuk anak-anak itu? Iya. Jujur kalau untuk keluarga saya pikir kan ketika emang driving experience-nya enak gitu, biasanya mengorbankan penumpangnya gitu kan. Tapi enggak, karena ini emang mobilnya dimensinya cukup luas gitu ya. Nah di segi penumpangnya itu, di bagian penumpangnya pun legroomnya juga masih luas gitu, headroomnya juga masih nggak terlalu sempit gitu. Jadi memang apalagi yang saya suka lah ibarat kata gitu ya, selain kenyamanan untuk tempat duduknya gitu ya, atau dengan joknya gitu, ini tuh mobil ini punya panoramik sunroof. Jadi memang terkesan sporty juga iya, elegan iya, dan serasa mobil mewah lah. Oke, jadi tadi juga pengalamannya menarik ya, ini dari segi driver, terus untuk penumpang juga, pagi Mas Aldi juga berkeluarga, jadi untuk bawa anak juga pasti nyaman. Betul. Nah, dari segi pengalaman ini ya, ada nggak sih Mas dari fitur-fitur yang favorit banget dari Mas Aldi sendiri? Nah, sebenarnya bukan fitur favorit ya, karena semua fitur yang
di mobil ini saya suka ya, karena sangat membantu saya dalam berkendara gitu ya. Terutama yang saya kaget gitu ya, nggak expect juga itu udah electric parking brake, jadi udah nggak pakai tuas lagi gitu. Jadi itu lumayan saya suka lah. Cuman kalau yang bener-bener saya nggak expect di mobil ini itu adalah si intelligent feature-nya. Intelligent feature-nya ketika memang bisa diperintah lewat voice command gitu. Nah, tapi terutama ini untuk bahasa Inggris aja dulu gitu ya. Jadi memang mungkin kedepannya DFSK bisa mengembangkan untuk bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi misalkan ketika ngomong Hello Glory gitu ya, itu bisa dia sampai komen untuk naik turun suhu AC gitu kan ya, atau ngangkat telepon gitu kan, sampai buka GPS katanya. Buka GPS juga bisa gitu. Jadi itu saya nggak expect. Wah, dan lagi-lagi saya balik lagi berbicara soal ini value for money banget gitu, dengan intelligent feature seperti itu, dengan jok yang seperti itu, dan tampilan yang elegan seperti itu, dan panoramic sunroof itu menurut saya sangat luar biasa mobil ini. Terakhir nih Mas Aldi. Ya. Menurut Mas Aldi nih DFSK ini sangat direkomendasikan gak sih? Sangat saya rekomendasikan gitu ya, terutama buat para car enthusiast gitu ya, yang pengen merasakan driving experience yang nyaman gitu dengan 1,5 liter turbocharged. Itu kapan lagi di SUV 1,5 liter turbocharged gitu. Dengan harga ya, teman DFSK bisa cari sendiri lah. Itu sangat value for money banget lah. Sangat premium ya, tidak elegan. Iya, betul. Terima kasih Mas Aldi atas kedatangannya, udah sharing-sharing bersama DFSK Indonesia. Dengan senang hati. Nah, untuk teman-teman DFSK setelah ini akan ada kuis Ramadan Berkah. Jadi jangan kemana-mana. Nah, teman DFSK, kali ini kita sudah sampai di segmen terakhir yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu kuis DFSK Ramadan Berkah. Langsung aja nih, aku ke pertanyaan yang pertama ya. Sebutkan salah satu fitur yang disukai oleh Mas Aldi di mobil DFSK Glory iAuto. Tadi kan aku udah ngobrol seru tuh sama Mas Aldi, pastinya kalian tahu tuh jawabannya seperti apa. Dan lanjut pertanyaan kedua. DFSK Glory iAuto masuk ke segmen mobil apa? Nah, pastinya kalau kalian anak-anak otomotif ngerti nih, si iAuto nih masuk mobil seperti apa ya? Dan pertanyaan terakhir. Sebutkan salah satu promo hadiah saat pembelian DFSK Glory iAuto. Nah, setelah kalian udah tahu nih jawaban-jawabannya, silakan isi jawaban kamu di kolom komentar YouTube DFSK Motors Indonesia. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.